Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Wajah Evan sudah semerah udang rebus sekarang. Sky baru saja membuat semua orang berpikir telah terjadi malam indah antara Evan dan Hana, walaupun sebenarnya malam indah itu harus berujung kegagalan karena ternyata Hana masih menyimpan rasa trauma akibat pemaksaan yang dilakukan Evan 7 tahun lalu. Hal yang sama terlihat pada Hana, wajahnya merah padam dan bahkan kini tak berani mengangkat pandangannya. Ia merasa seluruh tubuhnya panas oleh rasa malu. Sementara Fahri dan Elma saling melirik satu sama lain. Fahri tersenyum jahil. Menggoda si bungsu Evan pagi ini mungkin akan sangat menyenangkan. Jadi kau habis menghukum mami mereka ya? Fahri meletakkan sendok dan garpu yang sejak tadi digenggamnya ke atas piring. Tangannya menyikuh dan bertumpu pada meja dengan jari-jari yang saling bertaut. Kelopak matanya berkerut menatap Evan dengan sangat mengintimidasi. Itu sebenarnya, ucapan Evan menggantung tatkala menyadari Hana yang duduk di sisinya semakin malu. Rona merah itu semakin terlihat jelas ketika tatapannya tertuju pada Elma yang berusaha menahan tawa. Ini tidak seperti yang kalian pikirkan, sungguh belum terjadi apa-apa. Evan membela diri dengan cepat dan menatap Hana penuh harap. Iya kan Hana? Akan tetapi Hana diam membisu yang akhirnya membuat Fahri menciptakan jawaban sendiri di benaknya, pun dengan Sky yang semakin salah paham. Mami, ayo bilang saja sama Paman Fahri, jangan takut, Mami pasti habis dihukum Dedi kan? Tanya Sky polos. Hana mengusap wajahnya. Ini adalah momen sarapan paling memalukan sepanjang hidupnya. Sementara Evan tampak sudah pasrah. Usahanya untuk membujuk Sky dan Star dengan janji manis berjalan-jalan ke kebun binatang berakhir sia-sia hanya karena tanda merah yang semalam ia buat tanpa sengaja. Dedi tidak menghukum Mami, Sky, jawab Hana. Terus kenapa di bahunya Mami ada bekas merah? Semalam kan Mami ada di kamar Dedi. Ya ampun Sky, kenapa harus bertanya seperti itu? Evan membatin. Menatap Fahri yang sedang berusaha menahan tawa. Evan hanya dapat tersenyum malu memamerkan deretan giginya. Untung saja tidak ada Zian dan Willy pagi itu. Sebab jika tidak, ia akan lebih malu lagi. Kalau begitu, kau tidak boleh membiarkan dedimu berduaan dengan Mami, karena dedimu ini sangat suka menggigit orang, ujar Zian membuat Evan terlonjak. Baru saja ia merasa beruntung tidak ada Zian di antara mereka, kakaknya yang jahil itu sudah muncul. Sky, laporkan padaku kalau dedimu menggigit Mami lagi, biar ku jewer telinganya sampai putus. Apakah Zian sengaja menyiram bensin pada kobaran api? Dengus Evan tak terima. Apalagi setelah melihat Sky yang semakin merengut. Zian terkekeh, kemudian duduk dan bergabung sarapan, mengoles selai ke permukaan roti dengan santai tanpa rasa bersalah. Memang apa yang aku katakan? Apa kau lupa anak kecil itu tidak tahu berbohong? Salahmu sendiri, kenapa menggigit maminya? Iya kan Sky? Sky mengangguk dengan cepat, yang mana membuat Evan semakin frustasi. Evan lalu melirik Naya seolah meminta tolong. Kenapa kalian kemari sepagi ini? Aku ada janji dengan Hana ke salon hari ini. Naya melirik Sky seraya tersenyum. Kenapa kau terlihat sedih sayang? Karena Dedi habis menghukum Mami, jawab Sky. Evan menghembuskan nafas frustasi. Otaknya menjelajah mencari penjelasan yang masuk akal.
Sky, Dedi tidak menghukum Mami seperti yang kau pikirkan. Yang kau lihat itu adalah alergi. Iya, Mami mengalami alergi. Jelas, Evan. Sky melirik Hana penuh tanya. Alergi itu apa, Mami? Apa itu sakit? Hana tak menjawab sehingga Elma dengan segera membantu menjawab pertanyaan Sky. Sky, alergi itu adalah reaksi sistem kekebalan tubuh terhadap zat atau benda asing. Alergi bisa menimbulkan gejala berbeda-beda, misalnya seperti mual, gatal-gatal, atau kemerahan di kulit. Seperti kemerahan yang ada di badan Mami. Bisa jadi kemerahan itu bukan karena dihukum Dedi, tapi karena alergi. Bujuk Elma berusaha selembut mungkin. Bola mata Sky memutar seolah sedang memikirkan sesuatu, lalu kemudian melirik Hana. Kali ini wajahnya lebih sedih dari yang tadi. Wah, berarti Mami alergi dengan Dedi karena badan Mami merah-merah kalau dekat Dedi. Mami, jangan dekat-dekat dengan Dedi lagi. Jedwar. Semua orang mendadak tertawa mendengar ucapan Sky, sementara Evan menepuk dahinya. Bunuh saja aku, Sky, gerutu Evan dalam batin. Setelah melewati pagi yang memalukan akibat kesalahpahaman berkepanjangan antara dirinya dan Sky, Evan menuju kafe miliknya yang bersebelahan dengan kantor Kia Group. Sepanjang perjalanan, ia menggerutu kesal. Betapa tidak, Sky membangun benteng kokoh antara dirinya dengan Hana. Bahkan Sky memilih diantar dengan sopir ke sekolah karena takut maminya akan mengalami alergi jika berdekatan dengan dedinya. Alhasil, Evan harus menelan pil kekecewaan. Kenapa wajahmu kusut begitu? Rafli menatap Evan yang duduk dengan menyandarkan kepala, menatap langit-langit ruangannya dengan penuh beban. Aku bisa gila kalau seperti ini terus. Kening Rafli berkerut, sorot matanya penuh tanya. Ia menarik kursi dan duduk di hadapan sahabatnya itu. Memangnya kenapa? Apa terjadi sesuatu yang buruk? Lebih buruk dari yang kau bayangkan? Maksudnya? Evan menghembuskan nafas frustasi, menatap foto Sky dan Star yang bertengger cantik di atas meja, kemudian membalikannya sehingga Rafli dapat melihat. Gara-gara mereka. Sky dan Star, tanya Rafli semakin bingung. Ada apa dengan mereka? Sky salah paham padaku. Dia mengira aku habis menghukum maminya. Dia bahkan melarangku mendekati Hana. Rafli tertawa kecil. Ia pun tahu seposesif apa Sky terhadap Hana. Memang apa yang terjadi sampai dia mengira kau menghukum Hana? Dia melihat tanda kemerah. Seketika Evan membungkam. Hampir saja ia membocorkan apa yang membuatnya malu di meja makan pagi tadi. Akhirnya ia memilih mengunci mulutnya rapat-rapat. Sudahlah, jangan bahas, ini terlalu menyebalkan. Baiklah, Rafli mengangguk mengerti. Ngomong-ngomong, kapan kau mulai bekerja di rumah sakit Kak Zian? Aku belum tahu, aku harus mengerjakan sesuatu yang penting dulu dalam minggu ini. Evan mengeluarkan ponsel dari saku jaket, kemudian menghubungi seseorang melalui ponselnya. Sedangkan Rafli menatapnya curiga. Ia menunggu dengan sabar sampai pembicaraan penting itu selesai dengan sebuah kesepakatan. Ada urusan apa kau dengan orang itu? Evan tersenyum senang setelah menyusun sebuah rencana luar biasa, meletakkan kembali ponsel ke atas meja dengan penuh sukacita. Aku sedang menjalankan misi penting dengan... Jangan sebut namanya di sini. Aku masih ingat bagaimana dia menculikku saat Kak Zian menanyakan gadis pemain piano yang bernyanyi di ulang tahun perusahaannya. Sambar Rafli dengan cepat. Aku tidak tahu bagaimana Kak Zian bisa punya makhluk peliharaan sepertinya.
Malam harinya, Hana sedang berada di kamar anak-anak. Selepas makan malam, Sky tak pernah meninggalkan maminya barang sedetik pun. Bahkan saat menjelang tidur, ia masih enggan melepas Hana. "Mami, apa Mami masih alergi?" tanya Sky melingkarkan tangan di lengan maminya, sedangkan Star sudah tertidur pulas di sisinya. Hana tersenyum dan membelai rambut Sky. "Mami, jangan sedih ya. Kalau besar nanti aku akan jadi dokter dan mengobati alergi Mami." Hana membelai wajah Sky, menatap wajahnya lekat. Ia harus menjelaskan kesalahpahaman anaknya itu. "Dedi tidak membuat Mami alergi, Sky. Dedi juga tidak menghukum Mami. Karena Dedi sangat menyayangi kita semua. Kau mengerti kan?" jelas Hana. "Kau masih ingat saat di Amasya dulu, kau selalu berdoa supaya Dedi cepat kembali. Sekarang Dedi sudah kembali dan dia menyayangi kita." "Tapi kenapa badan Mami merah saat dekat dengan Dedi?" "Sky, ada banyak hal yang belum dimengerti anak kecil. Suatu hari kau pasti akan mengerti. Sekarang tidurlah, ini sudah malam." Hana membalut tubuh kedua anaknya dengan selimut, kemudian membacakan sebuah cerita sebelum tidur. Setelah memastikan Sky telah terlelap, ia beranjak keluar kamar. Seharian ini, Hana belum melihat suaminya setelah insiden tadi pagi di meja makan. Evan juga tak menghubunginya hari ini. Dia kemana? Apa jangan-jangan dia marah? Hana melangkah menuju lantai bawah untuk memastikan. Tampak suasana sudah cukup sunyi. Sepertinya penghuni rumah sudah berada di kamar masing-masing. Sebagian lampu utama pun telah dipadamkan, menyisakan cahaya kuning yang berpijar dari lampu-lampu hias. Apa itu? Hana terlonjak ketika melihat sekilas pantulan bayangan hitam melalui dinding ruangan. Perlahan ia melangkah mundur. Bola matanya melebar dalam pencahayaan temaram, menoleh ke kanan dan kiri demi menemukan objek yang baru saja dilihatnya. "Siapa itu?" pekik Hana. Sosok tangan kekar dengan sapu tangan putih muncul di hadapan wajahnya, membekap hidung dan mulutnya, dan secara perlahan kesadaran wanita itu mulai menurun.